Coba kalian bayangkan semerinding apa suasana di dalam apartemen Joyce. Hey guys, welcome back in my channel. Namaku Rio, and this is The Mirror. Oke, memasuki bulan Juni ini, aku mau naik dulu nih, gimana kehidupan teman-teman sekarang? Apakah ada kemajuan? Apakah ada pencapaian yang udah terwujud? Apakah ada target baru yang akan kalian capai? Aku doakan semoga teman-teman semua mendapatkan apa yang kalian impikan, apa yang sedang kalian kejar. Semoga dimudahkan jalannya. Yang penting jangan lupa doa dan juga restu dari orang tua. Oke, rasa-rasanya udah lama lah kita nggak bahas tentang kasus-kasus kematian misterius. Dan kali ini kita akan bahas sebuah kisah menyeramkan dari seorang wanita yang bernama Joyce Carol Vinson yang ditemukan udah meninggoy di apartemennya di London, Inggris. Dan dia ditemukan dalam kondisi yang sangat menyeramkan. Nah, saking viralnya kasus ini sampai dibuatkan filmnya pada tahun 2012 yang berjudul Dreams of a Life. Dan apa yang menyedihkan dari tagline kasus ini adalah ketika kamu mati, apakah ada yang merindukan? Sumpah itu ngebacanya aja langsung merinding gitu loh. So, tanpa panjang-panjang dan berlama-lama lagi, kita akan membahas tentang kasus kematian misterius Joyce Carol Vinson. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Seperti biasa, tak kenal maka tak jelas. Jadi kita kilas balik dulu latar belakang dari Joyce Vinson. Joyce Carol Vinson lahir di Hammersmith, Inggris pada 19 Oktober tahun 1965. Dia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara yang semuanya cewek. Tapi hanya Joyce lah satu-satunya anak yang tinggal di Inggris. Sementara 4 kakaknya yang lain itu merantau ke luar negeri. Ibunya meninggal sejak Joyce usia 11 tahun, yaitu tahun 1976, sementara ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu kurang mampu membesarkan anak-anaknya, sehingga Joyce ini lebih sering dibiayai oleh kakak-kakaknya. Nah, karena kurangnya peran ayah dalam kehidupan Joyce, hubungan Joyce dengan ayahnya ini agak renggang, nggak dekat mereka. Bahkan Joyce ini lebih suka dianggap sebagai anak yatim piatu, jadi dia suka bilang ke orang-orang kalau ayahnya itu udah meninggal dunia. Padahal saat itu ayahnya masih hidup. Nah, Joyce ini punya paras yang bisa dibilang cantik dan memiliki kepribadian yang unik. Tipikal anak-anak yang asik gitulah. Dan semua orang yang melihat Joyce pasti berpikiran kalau di masa depan dia ini bakal punya kehidupan yang baik, akan punya masa depan yang cerah. Nah, pada tahun 1980 ketika Joyce berusia 16 tahun, dia ini putus sekolah. Yang alasannya nggak tahu kenapa, tapi sebagian besar orang beranggapan karena masalah ekonomi. Nggak ada biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Dan akhirnya, pada akhir tahun 1980, Joyce ini pindah ke London. Dan singkat cerita, dia punya kehidupan yang cukup baik di sana. Dia punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat, seperti produser-produser film dan musisi-musisi yang terkenal. Joyce bahkan pernah bertemu dengan Stevie Wonder, Betty Wright, hingga Nelson Mandela. Nah, di London itu, Joyce ini tinggal di sebuah apartemen. Dan nggak tahu apa alasan yang mendasari semua ini, tapi sejak Joyce pindah ke London itu, dia punya kepribadian yang agak berbeda. Dia terlihat antisosial dan suka menyendiri. Bahkan Joyce mulai sulit dihubungi oleh pihak keluarga. Selain itu juga, Joyce ini suka tinggal berpindah-pindah tempat. Tempat kerja juga suka pindah-pindah, dan dia juga suka gonta-ganti pacar dalam waktu yang singkat. Nah, pada tahun 1985, Joyce bekerja sebagai sekretaris di perusahaan container shipping atau tempat kapal-kapal ekspedisi yang ngirim kontainer itu. Nah, dia kerja di sana. Tapi nggak lama kerja di sana, dia pindah lagi. Alasan dia pindah itu karena dia cekcok dengan sesama rekan kerja, dia nggak betah, nggak nyaman, dia keluar. Tahun 1997, dia kerja lagi di tempat yang nggak disebutkan apa selama 4 tahun, dan dia di sana juga mengalami hal yang sama. Cekcok dengan rekan kerja, nggak nyaman, resign. Pada tahun 2001, Joyce ini pindah ke Wood Green, London, dan bekerja di syarikat firma keuangan. Dan sejak saat itu, Joyce benar-benar hilang dari kehidupan sosial. Dia benar-benar keluar rumah untuk kerja, pulang untuk istirahat, terus kerja lagi. Jadi dia benar-benar nggak ada menjalin komunikasi dengan orang-orang. Dia nggak punya bestie, nggak punya teman-teman yang untuk nongkrong, ngobrol-ngobrol, nggak ada. Jadi dia kenal orang itu sekedar say hi aja. Kalau nggak ada yang penting, dia nggak ngomong. Begitu juga dengan tetangga. Tetangga juga nggak ada yang dekat dengan Joyce ini. Pada bulan November 2003, Joyce ini mengalami muntah darah dan dia harus dilarikan ke rumah sakit North Middlesex. Dan hasil diagnosa dokter mengatakan Joyce ini mengalami sakit lambung yang kronis, disebut sebagai tukak lambung, yang artinya ada luka yang muncul di dinding lambung karena terkikisnya lapisan dinding lambung. Selain itu, Joyce juga didiagnosa memiliki penyakit asma. Karena penyakitnya itu, Joyce dirawat selama 2 hari di rumah sakit dan akhirnya dibolehkan pulang.
Tapi sejak keluar dari rumah sakit itu, nggak ada lagi orang yang melihat Joyce. Joyce benar-benar menghilang dari kehidupannya. Nggak ada yang pernah melihat dia, nggak ada juga yang menanyakan kabarnya. Nah, pada tahun 2006, Metropolitan Housing Trust, yang merupakan pihak penyewa apartemen yang ditempati oleh Joyce, mencoba beberapa kali menghubungi Joyce terkait uang sewa yang udah nunggak. Karena sebelumnya, tempat tinggal si Joyce ini, semuanya uang sewa, uang air, uang listrik itu dibayarkan oleh perusahaan tempat Joyce bekerja, si firma keuangan tadi. Sampai jangka waktu tertentu, yang mungkin ini semacam fasilitas dari kantornya lah ya. Tapi sejak Joyce sudah nggak masuk lagi bekerja, pihak perusahaan ini udah nge-stop nih pembayaran kebutuhan si Joyce. Sampailah pada bulan Januari 2006 itu, udah jatuh tempo nih, udah harus dibayar, tapi perusahaan nggak ngebayar lagi. Pihak pengelola apartemen udah beberapa kali mencoba untuk menagih ke si Joyce. Yang pertama tuh lewat telepon, tapi Joyce nggak pernah ngangkat teleponnya. Di SMS pun nggak pernah dibales. Mereka juga udah ngirimkan surat tagihan kepada Joyce, tapi nggak pernah ada balasan dari surat itu. Dan akhirnya, pejabat asosiasi perumahan London datanglah ke apartemen Joyce pada tanggal 25 Januari tahun 2006. Sampai di sana, diketok-ketok nggak ada jawaban. Padahal mereka dengar ada suara nih dari dalam apartemennya si Joyce. Nah, karena ditunggu-tunggu, nggak ada yang keluar, diketok-ketok, nggak ada yang respon, akhirnya para orang-orang yang datang ini memutuskan untuk mendobrak apartemen Joyce. Nah, ketika mereka masuk, mereka dihadapkan dengan suasana apartemen yang sangat berantakan. Tumpukan surat tagihan itu udah menggunung di belakang pintu apartemennya, yang artinya surat itu nggak pernah disentuh sama sekali. Wastafel penuh dengan tumpukan piring yang udah berjamur dan berbau busuk. Kondisi tempat tinggal yang benar-benar berdebu, sarang laba-laba di mana-mana, yang entah sejak kapan kondisi apartemen itu kayak gitu ditinggalin. Lampu yang mati membuat suasana apartemen pun menjadi lebih mencekam. Sampai akhirnya mereka masuk ke ruang tamu. Di ruang tamu mereka melihat cahaya dan mendengar suara TV yang masih menyala. Di mana TV itu lagi membuka saluran BBC One. Dan gak jauh dari sana, ada setumpuk hadiah Natal yang udah dibungkus, dan kayaknya akan dikirimkan ke beberapa orang. Tapi untuk alasan tertentu, hadiah itu nggak jadi dikirimkan. Dan apa yang bikin semua orang kaget adalah, tepat di depan TV, ada sebuah sofa. Dan Joyce Carol Vinson terduduk di sofa itu dengan tubuh yang setengahnya udah menjadi tengkorak. Tubuh Joyce udah mati kaku terduduk di sofa menghadap ke TV dan mengalami pembusukan yang sangat parah. Coba kalian bayangkan semerinding apa suasana di dalam apartemen Joyce. Polisi pertama kali mencoba mencari petunjuk dari dalam apartemen. Dan melihat kondisinya, para polisi menyatakan kalau Joyce ini udah meninggal sejak bulan Desember tahun 2003. 3 tahun yang lalu. Karena produk-produk makanan yang ada di kulkas Joyce, itu rata-rata expire-nya itu pada tahun 2003. Artinya, nggak ada makanan yang baru dibeli oleh Joyce melewati hari itu. Paham nggak? Kemudian mereka juga menemukan catatan rumah sakit Joyce yang baru keluar dari rumah sakit pada bulan November. Jadi mereka mengartikan kalau Joyce ini meninggal nggak lama setelah tanggal dia keluar. Pihak polisi coba menghubungi keluarga Joyce Vinson, terutama kakak-kakaknya, dan minta para kakaknya ini untuk diwawancara, memberikan keterangan tentang kehidupan Joyce. Tapi kakak-kakaknya ini menolak untuk memberikan wawancara kepada pers. Karena itu, polisi nggak bisa menemukan banyak informasi tentang Joyce. Tapi dari pertanyaan mereka kepada kakaknya yang udah dijawab, mereka mengetahui kalau Joyce ini sempat punya tunangan, tapi hubungannya nggak baik dengan tunangan itu. Polisi udah mencoba mencari tunangan Joyce, tapi nggak pernah ditemukan. Selain itu, kakak-kakak Joyce juga mengatakan kalau mereka sempat menyewa detektif untuk mencari keberadaan Joyce, tapi gagal. Nggak berhasil mereka nyari di mana Joyce berada. Nah, teman-teman Joyce yang diinterogasi oleh polisi juga nggak bisa memberikan banyak petunjuk tentang Joyce. Karena seperti tadi kita bahas, Joyce ini sangat-sangat tertutup. Dia nggak punya teman sedikit pun yang tahu kehidupan Joyce, karena dia cuma say hi aja kan sama orang-orang di sekitar dia. Tetangga juga gitu, tetangga nggak ada yang tahu tentang seluk-beluk kehidupan Joyce, apa yang dia alami kesehariannya, apa yang terjadi dengan dia menjelang kematian, yang nggak ada yang tahu. Tapi salah satu tetangga di sebelah apartemen Joyce yang bernama Michael Dobbs, itu bersaksi kalau dia memang nyium aroma aneh dari apartemennya Joyce. Tapi dia nggak mikir aneh-aneh, dia cuma mikir itu adalah bau sampah dari truk sampah yang ada di lantai bawah. Jadi di lantai bawah itu ada kayak satu tempat pembuangan sampah umum gitu. Nah, si Michael ini mengira itu adalah aroma sampah itu. Jadi dia nggak mikir aneh-aneh. Terus Michael juga mengatakan, setiap dia membuka jendela, dia melihat ada serangga hitam berterbangan di dekat apartemennya si Joyce. Kayak semacam lalat bangkai gitulah. Tapi sekali lagi, dia nggak ngeh kalau itu tuh mayat. Dia cuma mengira itu disebabkan oleh sampah tadi. Nah, kondisi jasad Joyce yang udah nggak utuh, nggak memungkinkan tim medis untuk melakukan otopsi lebih dalam.
Jadi petugas medis hanya bisa melakukan otopsi lewat catatan giginya. Dan akhirnya polisi menutup kasus kematian Joyce Carol Vincent dengan catatan meninggal dunia karena penyakit. Nggak ada penanganan lebih lanjut tentang kasus ini karena pintu apartemen Joyce terkunci dari dalam dan nggak ada tanda-tanda pembobolan atau perampokan di sana. Jadi polisi nggak akan melanjutkan kasus ini untuk mencari tersangkanya siapa. Oke, itulah kasus kematian Joyce Carol Vincent yang sangat menyeramkan ketika dia ditemukan dan menyedihkan mengingat kisah kehidupan dia. Aku mau tahu menurut kalian gimana tentang kasus ini? Bisa kalian bayangkan akhir hayat Joyce Vincent itu cuma sendirian. Nggak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada tetangga. Dan sedihnya lagi nggak ada yang sadar kalau dia ini udah meninggal dunia. Bahkan udah 3 tahun dia tewas, nggak ada yang sadar. Coba tagline awal, ketika kamu mati adakah yang merindukanmu? Joyce, sedih. Mungkin itu juga akibatnya karena kita nggak pernah dekat dengan satu orang pun di dunia ini. Hidup sendiri, nggak ada interaksi dengan orang sekitar. Berpikir bahwa teman bukanlah apa-apa. Tapi yang masih jadi misteri untuk aku nih, apa yang terjadi sama Joyce sebelumnya sampai dia menarik diri dari masyarakat gitu? Apa yang dialami Joyce sampai dia itu menjauhkan diri dari keluarga, di telepon nggak mau ngangkat, di SMS nggak mau ngebales, terus dia juga nggak mau berteman dengan siapapun, nggak mau mencoba ngobrol dengan orang-orang sekitar. Kalian bayangkan lah, catatan rumah sakit Joyce itulah yang meyakinkan polisi kalau ini meninggal karena penyakit. Bayangkan kalau misalnya Joyce ini tewas tanpa masuk rumah sakit sebelumnya. Pasti kemungkinan besar ini adalah bundir. Karena tekanan hidup yang sangat berat. Kalian bayangkan, menjalankan hidup sehari-hari pasti punya beban, pasti punya masalah. Tapi dia nggak punya teman untuk berbagi. Bayangkan sesedih apa. Terus masih jadi misteri juga untuk aku, gimana sih watak Joyce ini sebenarnya ketika dia bekerja sampai banyak tempat kerja yang waktunya itu cuma sebentar-sebentar karena dia cekcok dengan rekan kerja. Maksudnya gimana sih? Apakah dia punya prinsip sekeras itu? Atau memang dia punya mulut yang selemes itu sampai-sampai orang ini semuanya nggak suka sama dia? Kayak, gimana? Misteri nggak sih? Gimana wataknya sebenarnya? Karena teman-temannya, tetangga, rekan kerja pun nggak ada yang bisa ngasih tahu gimana Joyce ini saking tertutupnya dia. Apakah mungkin ini ada pengaruhnya dari masa kecilnya ketika hidup tanpa peran orang tua? Kayak dari dia kecil ibunya udah nggak ada, terus bapaknya juga nggak membesarkan dia dengan baik, bahkan hanya kakaknya lah yang membantu dia tumbuh gitu. Ya mungkin kisah detail tentang kehidupan Joyce ini bisa kita lihat dari film Dreams of a Life. Aku juga belum nonton dan kayaknya abis ini aku bakal nonton deh. Aku penasaran dengan kisah hidupnya gitu sampai sebegitu tertutupnya. So, aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini. Coba komen semuanya di bawah. Dan itu dulu pembahasan kita malam ini. Aku nggak tahu ini video yang singkat atau normal, tapi ya itu dulu. Semoga kalian suka. Dan semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari kisahnya Joyce Vincent. So, sampai sini, itu dulu video kita. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka. Subscribe channel ini untuk berlangganan. Dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Joyce Carol Vincent. Kalau Joyce ini mengalami sakit lambung yang cukup kronis. Itu udah mencoba beberapa kali menghubungi dan akhirnya polisi menutup